Bayangkan kamu memindahkan seluruh keluarga besar kamu ya, paman, bibi, sepupu gitu, dari berbagai daerah ke dalam satu rumah bersamamu. Wah, bakal rame dan pusing banget dong tuh. Pasti pusing. Nah, semuanya tiba-tiba bergantung padamu. Tapi anehnya, total tagihan belanja bulanan kamu tuh sama sekali nggak naik. Masa sih? Nggak logis kan? Iya, kedengarannya nggak masuk akal kan? Nah, kurang lebih gitu tuh klaim dari pemerintah kita saat ini. Oh, soal pengalihan guru itu ya? Bener banget. Soal langkah masif mereka yang secara resmi mengambil alih status kepegawaian dan gaji ribuan guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari daerah ditarik ke pusat. Iya, itu perubahannya gede banget loh. Banget. Oke, mari kita urai ini. Eksplorasi kita hari ini punya satu misi utama nih. Kita mau bedah gimana pusat bisa nanggung ribuan tenaga kerja baru ini tanpa bikin dompet negara jebol. Dan efek domino nyatanya buat kualitas pendidikan anak-anak kita. Nah, analogi keluarga besar tadi tuh sebenarnya pas banget loh, soalnya mindahin beban gaji dari daerah ke pusat itu kan bukan cuma sekedar ganti logo instansi di slip gaji ya. Betul, betul. Uangnya kan harus ada. Iya, ini tuh pergeseran beban keuangan negara yang sangat-sangat masif. Tapi yang bikin semua orang pada ngernyitin dahi itu pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa. Beliau jamin aman kan? Betul, beliau jamin manuver raksasa ini tuh aman buat ketahanan fiskal kita. Beliau bilang kita udah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainability dari fiskal itu. Nah, disitulah letak keanehannya menurutku. Menkeu bilang target defisit RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita, untuk tahun 2027 itu dijaga ketat di angka 2,40% terhadap PDB. Sekitar 671 triliun rupiah ya itu. Ya, sekitar segitu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buatku. Gimana ceritanya kita nambah beban gaji ribuan orang ke pembukuan pusat, tapi persentase defisit 2,4% itu nggak geser seinci pun. Kelihatannya kayak sulap ya. Iya, apa ini cuma sulap angka aja? Maksudku, uangnya harus datang dari suatu tempat kan? Siapa yang anggarannya dipotong nih, supaya ribuan guru ini bisa digaji langsung sama pusat? Wajar banget sih kalau kita skeptis gitu. Jawabannya sebenarnya nggak ada yang kehilangan anggarannya, uangnya cuma diubah jalur distribusinya aja. Oh ya, terus jalurnya gimana tuh? Gini, kita balik ke analogi paman yang pindah ke rumahmu tadi ya. Oke, Sebelumnya, kan tiap bulan kamu selalu transfer uang saku ke pamanmu tuh, biar dia bisa beli makan sendiri di kampung. iya bener. Nah, sekarang dia tinggal sama kamu. Kamu berhenti transfer uang saku ke kampung, terus pakai nominal uang yang persis sama buat beliin dia makan langsung di rumahmu. Total uang yang keluar dari dompetmu tetap sama, kan? Paham. Jadi pemerintah pusat sebelumnya tuh mentransfer uang itu ke daerah ya? Tepat sekali. Mekanisme ini namanya DAU, atau Dana Alokasi Umum. Selama ini, pusat itu transfer triliunan rupiah uang DAU ke pemerintah daerah. Dan salah satu pos khususnya, itu memang udah dikunci buat gaji guru PPPK. Tapi prakteknya di daerah sering macet kan? Nah, itu dia masalah utamanya. Pas uangnya sampai di daerah, pengelolaannya tuh sering macet, tumpang tindih, atau ya Pemda alasan anggarannya nggak cukup lah. Astaga, kasihan banget gurunya kalau gitu. Makanya sekarang pusat potong jalur birokrasi itu. Uang DAU untuk guru nggak lagi ditransfer ke Pemda. Ditarik ke pusat ya jadinya? Iya, ditarik dan dibayarkan langsung oleh pusat ke rekening para guru. Angkanya udah ada di RAPBN, cuma pindah kantong aja dari pos transfer daerah jadi belanja pegawai pusat. Makanya defisit 2,4% itu aman, nggak jebol. Sangat masuk akal sekarang. Jadi pusat pada dasarnya ambil alih sakit kepala ini karena kalau dibiarkan diurus daerah, malah bikin kacau nasib para guru itu sendiri. Betul banget. Dan ini jadi jembatan yang pas ke poin kita berikutnya nih. Karena uangnya udah aman dan terpusat, apa sih yang sebenarnya berubah bagi para guru di lapangan? Perubahan birokrasi ini akhirnya bikin pemerintah bisa buat peta jalan yang jelas. Berdasarkan kesepakatan sama DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu ngasih penjabaran. Apa tuh rencananya? Jadi, guru PPPK paruh waktu yang selama ini nasibnya digantung karena Pemda nggak punya kapasitas ngangkat mereka, bakal segera diangkat jadi penuh waktu. Wah, syukur deh. Dan bagian terpentingnya nih, mereka yang udah berstatus PPPK penuh waktu bakal dikasih semacam karpet merah.
Karpet merah untuk jadi PNS penuh ya? Iya, mereka dikasih kesempatan khusus buat ikut seleksi PNS di tahun 2027 nanti. Dan ini tuh pemerintah nyingkronin data dan dengerin aspirasi asosiasi guru loh. Dari paruh waktu, didorong ke penuh waktu, terus punya jalur pasti ke PNS. Jadi apa arti dari semua ini? Buat pendengar yang bukan pendidik, ini mungkin kedengarannya cuma kayak berita kepegawaian biasa ya. Iya, mungkin terkesan administratif aja. Tapi coba deh kita pikirin dampaknya ke produktivitas harian. Keamanan kerja itu kan gubah segalanya. Sama kayak kita di dunia profesional lah. Pasti dong. Seorang guru yang malamnya udah nggak lagi cemas mikirin gajinya bakal turun atau nggak bulan depan, pasti bakal punya energi dan fokus yang jauh lebih tajam keesokan harinya. Setuju banget. Mereka bakal masuk ke kelas bukan buat mikirin cara bertahan hidup, tapi murni buat mendidik anak-anak dengan lebih baik hari ini. Betul. Memberikan kepastian status kepegawaian dan ya kepastian tanggal gajian, itu adalah bentuk investasi paling mendasar pada ketenangan mental pendidik kita. Kualitas murid di kelas sangat bergantung pada mereka ya. Iya, sangat bergantung pada kesejahteraan orang yang berdiri di depan papan tulis itu. Kesejahteraan memang fondasi mutlaknya sih. Tapi, mari kita putar balik sedikit ke analogi keluarga yang pindah ke rumah besar tadi. Oke, gimana tuh? Memang semua anggota keluarga sekarang ngerasa aman ya, karena tagihan makannya ditanggung dan dikontrol langsung oleh satu kepala keluarga di pusat. Betul. Tapi, ini memunculkan satu pemikiran yang agak mengganjal buatku. Oh ya? Apa yang mengganjal? Dengan ditariknya nasib dan gaji ribuan guru ini ke kendali penuh Jakarta, apakah sentralisasi gaji ini nantinya bakal jadi semacam pintu masuk buat sentralisasi kurikulum yang semakin kaku? Wah, itu sudut pandang yang sangat menarik. Maksudku, jika semua guru kini berinduk pada satu komando mutlak, akankah kita secara perlahan kehilangan fleksibilitas, ya kayak kehilangan keunikan gaya pendidikan lokal di tiap-tiap daerah gitu? Itu resiko yang memang harus diwaspadai sih ke depannya. Benar. Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama nih, sementara para guru kita sekarang perlahan melangkah masuk ke rumah baru mereka tadi. P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.